Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tagar Indonesia Terserah saat ini sedang sangat populer di trending Twitter ataupun sosial media lain di Indonesia. Nah, salah seorang dosen panutan kita, Pak Abdul Ghaffar Karim dari Visipol Universitas Gadjah Mada sempat mempermasalahkan tagar tersebut karena jiwanya sebagai orang Indonesia merasa terluka bahwa beliau tidak ingin disamaratakan dengan orang-orang yang bersikeras tidak mematuhi protokol COVID-19 saat mereka keluar dari rumah mereka untuk berada di komunitas publik dan kerumunan. Hari ini saya akan berbicara sedikit lain mensikapi fenomena tersebut, yaitu bagaimana sebuah isu namanya common goods merupakan tanggung jawab seluruh warga negara yang merupakan bagian dari sebuah komunitas. Common goods bisa kita sederhanakan definisinya sebagai perasaan tanggung jawab sebagai warga dalam kapasitas anggota masyarakat. Nah, contoh-contoh mudah sebelum COVID-19 itu bisa kita ambil. Contoh, ketika kita membuang sampah selembar plastik di jalan, apakah kita merasa berdosa atau tidak sih? Kalau kita merasa berdosa, maka itu merupakan jiwa dari common goods, perasaan tanggung jawab yang baik sebagai warga negara. Saat kita ingin membahas secara sejarah, maka ada sebuah kaitan pemikiran Jean-Jacques Rousseau dalam social contract yang merupakan pemikiran filsafat bahwa semua manusia itu sebenarnya are born free, terlahir secara bebas, namun they are chained up everywhere. Namun ada aturan-aturan yang mengikat mereka di dunia ini. Pemikiran ini merupakan sebenarnya perlawanan terhadap kekuasaan raja-raja serta kaum bangsawan yang bekerja sama secara licik dengan kaum agamawan untuk mengekang kebebasan warga negara. Nah, Jean-Jacques Rousseau dalam social contract mengawali pemikirannya dengan bahwa semua manusia itu sebenarnya mempunyai hak yang disebut amour de soi. Amour de soi artinya apa? Bahwa setiap diri manusia itu harus mengembangkan rasa untuk self-pity dan self-love, yaitu mencintai dirinya sendiri. Bagaimana sebuah emotional well-being, rasa kebahagiaan untuk jasmani dan rohani itu bisa dicapai dengan cara kita mencintai diri kita sendiri. Namun demikian, karena manusia itu hidup bersama-sama dalam sebuah entitas masyarakat, pemikiran tadi berkembang dengan menjadi bagaimana kalau saya membandingkan rasa sayang, rasa cinta, dan rasa hormat terhadap diri saya sendiri itu untuk kebahagiaan diri saya dengan kebutuhan sejenis yang harus dipenuhi oleh individu-individu yang lain juga. Dalam hal ini terjadilah perbandingan dan tabrakan-tabrakan kepentingan yang harus saling diakomodasi dalam sebuah konsep yang namanya perfectibility. Ini adalah asal-usul dari general will, yaitu bagaimana sebuah tujuan-tujuan yang baik, estetika, keindahan, hygiene, kualitas hidup bersama itu harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat, lebih penting dari amour de soi, dari pemenuhan kebutuhan diri. Jadi dalam sebuah konteks ini, Bapak ingin sekali mendiskusikan sebuah pesan berantai di Facebook yang bagus untuk kita diskusikan karena ada erat kaitannya dengan social contract. Berikut saya bacakan dan kita bahas pelan-pelan. Yang pertama, jadi pesan ini berasal dari Gloria Hakim yang diposting kepada Dr. Anthony Fauci Fan Club, yaitu this is for ya. First of all, I wear a mask in public.
not for me, but for you. Jadi jelas sekali bahwa tujuan si reader dan writer di sini itu sama-sama diikat oleh kontrak sosial bahwa cara-cara kita memandang, berpikir, dan bertingkah laku itu tidak boleh semena-mena inward looking, tidak boleh selalu mengutamakan kepentingan diri, asal puas, asal bahagia, tetapi harus outward look, mengutamakan kepentingan bersama anggota-anggota masyarakat yang lain. I want you to know that I'm educated enough to know that I could be asymptomatic but still give you the virus. Jadi cara berpikirnya dalam infeksi, penyebaran, epidemiologi untuk COVID-19 ini adalah bahwa kita cukup terdidik untuk berpikir sebenarnya walaupun kita tidak menunjukkan tanda-tanda simptomatik, tetapi masih bisa untuk jadi perantara virus COVID-19. Karenanya, perasaan yang kita sampaikan adalah, no, I don't live in a fear of the virus. I just want to be part of the solution instead of the problem. Jadi kita berkomitmen untuk, ya perasaan kecemasan itu kita bisa kelola, tetapi kita ingin menjadi bagian dari pemecahan masalah, bukan justru menjadi kontributor masalah. Hence, I don't feel like the government is controlling me. I feel like I'm being a contributing adult to the society. Disinilah inti dari common goods, perasaan tanggung jawab, bahwa saya nggak merasa pemerintah tuh menyuruh-nyuruh saya, mengontrol saya, tetapi aturan-aturan tadi dipakai untuk kontribusi saya sebagai orang dewasa yang bisa berpikir secara mandiri untuk membawa kualitas lingkungan yang lebih baik. The world itself doesn't revolve around me. It's not all about me and my comfort. Di sini sangat jelas bahwa perasaan untuk self-pity, self-honor, dan self-happiness itu ditekan karena dunia ini bukan hanya masalah kepuasan diri kita. Dunia ini tidak berpusat pada kita, tetapi bagaimana kita berkontribusi terhadap kualitas lingkungan. Hence, if we could live with other people's consideration in mind, this whole world would be a much better place. Sebuah tempat impian yang kita inginkan lebih baik. Kenapa? Karena setiap orang berpikir, jika satu orang berkontribusi untuk kualitas lingkungan yang lebih baik dan semua orang melakukannya, maka dunia ini akan menjadi lebih bagus. In conclusion, dalam sebuah contoh untuk kontribusi kita terhadap pencegahan penyebaran COVID-19 adalah wearing a mask doesn't make me weak, scared, look stupid, or even controlled. It makes me considerate. Untuk penutup, bahwa memakai masker, menghindari kerumunan, lebih banyak berdiam diri untuk produktif di rumah, bukan berarti menunjukkan bahwa kita takut, cemas, nampak bodoh. Alih-alih kita ingin menunjukkan bahwa kita adalah warga negara yang baik dari sebagai satu kesatuan entitas masyarakat yang penuh pertimbangan dan bertanggung jawab. Sekian untuk pengajian pendek hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.